Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok empat ingin menjelaskan tentang rangkaian listrik. Dari Diana Fadila, Diana Widiawati, dari Diana Fadila. Definisi rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah interkoneksi dari sekumpulan elemen atau komponen penyusunnya ditambah dengan rangkaian penghubungnya di mana disusun dengan cara-cara tertentu dan minimal memiliki satu lintasan tertutup. Lintasan tertutup yang artinya adalah suatu lintasan yang dimulai dari titik awal akan kembali ke titik tersebut tanpa terputus dan tidak memandang seberapa jauh lintasan terdekat yang kita tempuh. Ada beberapa elemen listrik. Yang pertama ada elemen aktif. Elemen aktif adalah elemen yang membangkitkan tenaga atau daya listrik berupa sumber tegangan atau sumber arus. GGL atau gaya gerak listrik merupakan gaya yang mendorong muatan dari terminal menuju terminal positif untuk mengimbangi kuat medan E sebesar EMF electromotive force dengan satuan volt GGL yang dibangkitkan elemen aktif karena adanya proses konservasi energi yang bersumber dari non listrik dan sumber listrik. Sumber non listrik itu ada berupa baterai, dinamo, transducer, cahaya, panas, suara. Sumber listrik ada catu daya, trafo daya, ampere. Lalu yang kedua ada elemen pasif. Elemen pasif Elemen pasif dalam rangkaian listrik adalah sebagai beban atau pemakai daya listrik dalam bentuk panas, cahaya, gerak, dan lain-lain. Elemen pasif lapisan tenaga kerja terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Resistor sendiri sebagai elemen yang tidak dapat menyimpan energi listrik. Induktor dan kapasitor sebagai elemen pasif yang dapat menyimpan energi listrik atau muatan listrik. Resistansi bersifat melawan arus yang mengalir dalam rangkaian listrik. Lalu ada contoh elemen berdasarkan jumlah terminal. Yang pertama elemen listrik dua terminal. Sumber tegangan. Sumber tegangan merupakan semua yang terlibat dalam perubahan bentuk energi lain menjadi energi listrik. Adapun sumber tegangan untuk membuat beda potensial listrik. Sedangkan sumber arus listrik benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Sedangkan resistor itu adalah komponen elektronik yang sangat umum digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik. Mereka berperan penting dalam mengendalikan aliran arus listrik dalam suatu sirkuit. Lalu ada induktor. Induktor adalah komponen elektronika pasif yang berbentuk kumparan dari suatu lilitan nyala. Lalu yang terakhir ada kapasitor. Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Lalu ada elemen listrik lebih dari dua terminal. Yang pertama adalah transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Lalu yang terakhir ada op-amp.
Op-amp adalah suatu jenis penguat elektronika dengan tambatan arus searah yang memiliki bati sangat besar dengan 2 masukan dan 1 keluaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Media. Selanjutnya, listrik adalah suatu aliran yang muncul dari adanya muatan elektron yang mengalir dari titik yang satu ke titik lainnya yang terdapat pada suatu rangkaian. Suatu atom yang mengalirkan aliran arus listrik terdiri dari elektron dan proton. Elektron adalah muatan listrik yang bermuatan negatif dan memiliki fungsi untuk membawa suatu muatan pindah ke tempat lain. Sedangkan proton adalah muatan listrik yang bermuatan positif yang umumnya bergerak di inti atom. Untuk simbol I dari kata Prancis yaitu intensity. Untuk I kecil berfungsi waktu dan I besar untuk nilai sesaat. Satuan internasional arus listrik adalah ampere dengan lambang A. Mengapa ada arus? Karena ada muatan yang bergerak, karena ada kecepatan pada muatan, karena ada percepatan yang dialami muatan, karena ada gaya, karena ada medan, beda potensial, beda muatan, perpisahan muatan positif dengan muatan negatif, karena ada kerja yang memisahkan muatan. Jenis arus. Arus searah atau disebut dengan direct current atau DC, yaitu arus yang mengalir dengan nilai konstan. Yang kedua yaitu arus bolak-balik atau disebut dengan alternating current atau AC, yaitu nilainya berubah-ubah secara periodik. Selanjutnya yaitu tegangan. Tegangan, beda potensial atau voltage, adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan atau sebesar satu kolom pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub ke terminal atau kutub lainnya, atau pada kedua terminal atau kutub akan mempunyai beda potensial jika kita menggerakkan atau memindahkan muatan sebesar satu kolom dari satu terminal ke terminal lainnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Riri. Baiklah, yang selanjutnya mengenai tegangan. Kerja yang dilakukan adalah energi yang dikeluarkan. Hingga pengertian di atas dapat dipersingkat bahwa tegangan adalah energi persatuan muatan, seperti yang terdapat dalam rumus, yaitu P sama dengan dW per dq, di mana P merupakan tegangan listrik, W merupakan usaha, dan Q merupakan muatan. Yang selanjutnya mengenai beda potensial. Ada dua cara memandang beda potensial. Yang pertama yaitu mengenai tegangan turun atau voltage drop. Jika dipandang dari potensial lebih tinggi ke potensial lebih rendah. Sedangkan yang kedua merupakan tegangan naik atau voltage rise. Di mana jika dipandang dari potensial lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi. Cara pandang nomor 1 biasanya ini lebih banyak digunakan. Misalnya, potasi
polaritas pada gambar V sama dengan 5 volt. Dengan beda potensial antara titik A dan titik B sebesar 5 V. Sedangkan titik A memiliki tegangan 5 volt lebih tinggi dari titik B. Poin ketiga yaitu VA dikurang VB sama dengan VAB sama dengan 5 volt dan VBA sama dengan VB dikurang VA sama dengan min 5 volt. Selanjutnya yaitu energi. Kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton untuk memindahkan benda sejauh 1 meter. Berlaku hukum kekelanan energi sama dengan tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan. Energi hanya dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Seperti contoh yang pertama yaitu pada pembangkit listrik tenaga air. Energi yang bermula dari air ini bergerak berubah menjadi energi listrik. Yang kedua yaitu energi listrik akan berubah menjadi energi cahaya dan energi panas jika energi listrik tersebut melewati suatu lampu. Pada rangkaian listrik, bila ada suatu elemen yang mengirimkan energi, maka akan ada elemen atau komponen lain yang menyerap energi tersebut. Yang terakhir yaitu mengenai analisis rangkaian. Mencari hubungan antara masukan dan keluaran pada rangkaian yang telah diketahui. Misalnya, di sini mencari keluaran tegangan atau arus, ataupun menentukan energi atau daya yang dikirimkan. Dalam analisis rangkaian ini, terdapat 2 cabang utama dari teori rangkaian, input rangkaian dan output. Yang pertama yaitu analisis rangkaian, yang di dalamnya terdapat rangkaian dan input untuk mencari output. Yang kedua yaitu sintesa rangkaian atau desain, yang terdapat input dan juga output untuk mencari rangkaian. Cukup sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan